buku. Representasi jamu tamu nggak dicoret semua. Ada satu lagi yang dicoret, tau nggak? Masalah kita biaya hidup pakainya dari uang tabungan. Nggak ada kamusnya ya. Kan saya ada tabungan Pak. Saya pakai untuk biaya hidup. Nonsen katanya. Tapi dari bunga tabungan atau bunga deposito Anda pakai untuk biaya hidup, benar. Tapi kalau pokoknya nggak ada itu ya. Nah itu hati-hati. Oh saya defisit, saya pakai uang tabungan saya untuk biaya hidup. Nggak bisa. Uang tabungan bisa berkurang kalau kita beli properti, beli mobil. Tapi untuk hidup pakai uang tabungan. Walaupun benar nggak terjadi hal seperti normal kan? Normal sekali. Saya defisit nih, gaji dikit kan? Kebetulan ada keperluan biaya hidup nih, bayar uang sekolah anak, uang masuk. Sehingga termakan kan? Sekali lagi saya katakan, wajar nggak? Wajar. Rugi itu wajar nggak? Wajar. Ada kerugian piutang wajar nggak? Wajar. Tapi mereka nggak wajar. Ingat, hati-hati. Untung terus. Hidup dari mencairkan uang tabungan. Nggak ada ya. Oleh karena itu hati-hati. Jangan juga naikkan aset. Kalau mau naikkan sekarang, bayar 2%. Ke depan, udah. Aset itu untuk kemana-mana gitu ya. Untuk beli properti, oke. Jadi penghasilan harus disesuaikan. Kalau mau penghasilan, kita naikkan aset, masukkan deposito, bunganya boleh dipakai ya. Penghasilan bunga deposito, penghasilan tabungan, sewa properti gitu ya, penghasilan semua. Jadi prinsipnya penghasilan dipakai untuk biaya hidup. Walaupun kenyataan tidak seperti itu. Hati-hati gitu ya. Tadi saham orang tua. Pakai nama anak. Siapa yang diminta pengampunan? Anak atau orang tua? Saham itu pakai nama anak. Dulu yang bayar itu orang tua. Nah, kalau anak mau pengampunan, maka saham itu lapor di anak. Kalau di orang tua belum ada, saham itu belum dilapor, maka laporlah ke orang tua dengan balik nama. Diatur balik nama pemegang saham. Kan bebas PPh ya. Karena harus sama namanya. Ya. Kalau nggak mau balik nama ya harus lapor ke anak. Kita kasih pinjam ke orang, dananya terpaut pada orang. Artinya kita punya apa? Piutang. Kita punya piutang. Orang yang bersangkutan harus mengakui utang. Nah, perlu nggak dilapor di dalam pengampunan pajak? Ya perlu. Tetapi kalau kemungkinannya terimanya kecil, ya nggak perlu. Kalau mau juga lapor, piutang itu sih boleh, nggak salah. Nanti seolah-olah bisa aja kita anggap diterima kan, jadi uang. Jadi itu salah satu juga menempatkan sesuatu di luar kas. Tetapi yang bersangkutan harus juga mengakui utang. Berarti Bapak Ibu sekalian harus lihatkan surat perjanjian utang piutang. Karena dia baru boleh lapor itu ya. Kalau nggak dibayar, ya udah kita dia nggak tahu kan? Dia nggak tahu. Sekarang ya kita piutang itu kita anggap dibayar atau gantung begitu terus ya lapornya piutang, nggak ada pengaruh ke aset kita, nggak ada masalah. Ya. Paling kalau dibayar jadi uang, kalau tidak dibayar ya tetap piutang. Beli rumah pakai nama anak, ya sama aja. Kita pakai nama anak. Kalau kita mau lapor rumah itu atas nama orang tua, silakan. Gak perlu balik nama. Cuma syaratnya kalau dijual nanti terjadilah bukan final. Ya, PPh nggak final 5%. Dihitung keuntungan penjualan rumah. Baru dihitung sebagai pajak penghasilan biasa. Tapi kalau mau final, laporkanlah rumah ini pakai nama anak. Nanti dia jual, PPh-nya 5% final. Beli mobil ya pakai nama istri, perlu nate amnesti. Mobil itu pakai nama istri, nama suami satu ya. Nggak perlu di sini mobil nggak diatur balik nama. Boleh pakai nama istri, pakai nama anak, pakai nama supir, silakan aja. Kalau kita mengaku silakan. Boleh nggak saya nak akui mobil itu milik saya? Boleh. Kalau itu jual nggak lapor ke pajak, dia nggak tahu. Ya, jual beli mobil dia nggak tahu. Mobil bekas saya beli. Tetapi kalau kita beli mobil baru, kemungkinan bisa, karena dia minta pada dealer nanti ya, mobil-mobil baru seperti itu, apalagi mobil mahal, pasti ditembuskan ke situ.
beli tanah pakai nama pribadi, sedangkan ini tanah milik perusahaan. Siapa yang diminta pengampunan? Perusahaan. Kalau itu perusahaan, banyak sekali ya tanah milik perusahaan tapi namanya masih nama orang pribadi, karena dia nggak mau balik nama. Kalau dibalik nama, hak miliknya hilang, jadi HGB kan gitu. Dia pakai, boleh, nggak masalah karena sudah dilapor di sana, tetapi harus buat surat pernyataan disaksikan oleh notaris bahwa ini adalah tanahnya perusahaan, ya, sehingga yang melapor perusahaan bukan pribadi lagi, cuma numpang nama gitu ya, sebagai nomini gitu. Nggak masalah, girik kayak HGB kayak hak milik, nanti kepemilikannya ya, ternyata nanti mau jual aman gitu loh ya. Asal ada namanya aset yang melekat, ada nilai rupiahnya. Nah, malah banyak pertanyaan itu, kebun sawit lah pakai begini segala macam, perlu nggak lapor? Perlu. Kalau perlu namanya investasi ya, asal ada lapor. Jangan nggak lapor kalau ada unsur uangnya ya, apalagi properti. Hak itu soal kedua, apakah HGB, hak milik, girik, dan nama sebagainya ya. Lapor saja, nggak ada ruginya, sekurang-kurangnya minimal jadi uang tunai gitu ya. Kalau nama pribadi kita pakai untuk TA itu juga boleh, silakan, apakah PT-nya mau. Sekarang saya punya ini ya, tanah sertifikat pakai nama istri, dipinjam oleh suami. Sertifikat ini distorkan sebagai setoran modal di PT ya. Pertanyaannya, yang melakukan teks amnesti siapa? PT, suami, atau istri? Sertifikat nama istri dipinjam sama suami, dia terdaftar sebagai pemegang saham di PT X. Sahamnya sebesar apa? Sebesar sertifikat tanah yang di store, 20% dia punya. Storannya apa? Sertifikat tanah atas nama istri. Nah, sekarang yang di teks amnesti itu siapa? Perusahaan, suami, atau istri? Kalau sudah di store, itu berjelas sekali tanah itu milik perusahaan. Si suami sebagai pemegang saham. Yang dilapor di suami adalah pemegang saham yang ada di PT X, bukan tanah lagi, karena tanah itu sudah diserahkan ke perusahaan. Masa perusahaan belum balik nama itu soal kedua, ya. Itu milik perusahaan. Ya. Walaupun pakai nama istri ya, suami istri kan satu, ya. Saya kira itu ada yang ketinggalan. Ya, lanjut belakang. Dua tadi, ada dua orang. Ya, sama Bapak tadi. Ya, sore Pak Sayuti. Saya mau nanya dua. Satu, ada beberapa nasabah yang punya polis Prudential Unit Link itu udah 10 tahun yang belakangan. Dulu orang bilang nggak usah dilaporkan, tapi sekarang ini dengan ada tax amnesty katanya harus dilaporkan. Pertanyaannya, kalau sudah polis itu sudah berlangsung udah 10 tahun, kan nilai tunainya gede nih, bisa mungkin ratusan juta, mungkin ada yang miliar. Ya, pertanyaannya, apakah kita laporkan nilai yang sesuai atau yang wajar menurut kita? Ya, karena kaitannya kan tebusannya kan lumayan juga gitu kan. Yang kedua, kakak saya dari kerja dia di luar negeri, di Singapura dan di Australia, ya. Dan sekarang dia warga negara Australia, tapi dia tidak melepas warga negara Indonesia, ya. Dan dia bekerja, bayar pajak, dia punya properti juga di Australia. Ya, pertanyaan saya, perlu nggak ikut tax amnesty? Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada dua. Bapak ya, baju biru sama Ibu. Ya, selamat malam. Saya cuma bingung. Kalau tanya secara langsung ke kantor pajak, petugas pajak kan juga bingung jawabnya. Begini pertanyaan semua sebenarnya begini. Kita dulu kan banyak properti lama. Nah, mungkin ada yang belum dilaporkan. Mungkin dulu belinya 10 juta, jadi sekarang 1M bisa saja kan. Jadi kita maksudnya yang kita bayar itu yang 1M-nya apa yang 10 juta yang lalu yang kena 2%.
Orang pajaknya kadang simpang siur, ada yang bilang 10, ada yang bilang 1M. Jadi ini yang jadi pertanyaan terus. Makasih. Oke. Dioper Ibu. Selamat malam Pak Syarifuddi. Saya cuma mau tanya soal nilai wajar, tadi Bapak ada nyinggung soal itu ya. Ini hubungan dengan orang tua. Misalnya dia suka dulu nabung pakai US dollar atau beli logam mulia. Jadi itu kalau misalnya mau jumlahnya signifikan, mau dilaporkan bagaimana, soalnya belinya kapan, harga berapa aja udah lupa semua itu ya. Nah, sekian itu aja Pak, makasih. Tunggu. 3 dulu ya, 3 pertanyaan dulu. Polis asuransi unit link yang sudah dibeli sekian tahun, taruh 10 tahun, sampai sekarang belum dilapor di SPT. Inilah tujuan tax amnesty. Yang sudah terlupakan sekian tahun ya lapor. Sekarang masalah nilai. Apakah mau nilainya besar atau nilai 10 tahun yang lalu padahal udah dicicil 10 tahun. Kembali saya katakan nilainya adalah nilai wajar menurut wajib pajak. Mau berapa Bu? Mau lapor berapa? 2%. Dia nggak lihat bukti. Fotokopi polis nggak perlu dilampirkan. Nggak perlu. Malah kalau saya hampir sama dengan properti unit link itu. Karena waktu dijual, waktu tebus nanti final. Bukan final, tidak kena pajak. Kalau properti final 5% kan? Itu enggak. Bagus, jauh lebih bagus unit link maksud saya ya. Kalau Bapak Ibu laporkan besar, sudah pasti bayarnya tebusannya besar. Kalau mau kecil, risikonya apa? Enggak ada risikonya. Enggak ada yang larang, karena buktinya nggak diminta. Nanti waktu cairnya ternyata besar sekali, 1 miliar, gimana? Enggak kena pajak. Ya, makanya tadi saya katakan bersembunyi di unit link itu bagus sekali. Kerja di luar negeri, nah ini ada orang nih, kasus ini banyak saya hadapi beberapa hari ini. Dia mempunyai dui kewarganegaraan, artinya dia WNI tetapi dapat bukan PR tapi betul-betul citizen di Australia. Jadi dia masuk ke Indonesia nih pakai paspor Australia. Indonesia nggak tahu bahwa dia warga negara Australia. Kalau tahu dicabut paspornya, pasti cabut. Karena Indonesia menganut satu warga negara. Australia atau luar negeri beberapa negara mengakui dui kewarganegaraan. Jadi nggak ada masalah. Sekarang karena dia masih di mata pajak, dia itu WNI. Kalau dia tahu asing dicabut WNI-nya, betul nggak? Oleh karena itu selama dia mencari, dia punya harta di luar negeri, silakan saja. Tetapi dia tetap terdaftar sebagai WNI. Kalau dia punya aset di luar negeri, dia diamkan, maka ini masalah. Kecuali dia cabut WNI-nya. Daftarnya nggak ada. Oleh karena itu, hal seperti ini harus lakukan. Kemarin saya debat dengan seorang yang citizen Australia ini, dia ngotot tidak mau lapor. Ya terserah Pak. Bapak WNI loh. Ya tapi kan saya dapat penghasilannya di situ dulu, maka saya ya lapor. Punya SPT, kalau dulu Bapak lapor ya aman. Kalau sekarang harus bayar tebusan 2%, itu aja masalahnya. Akhirnya dengarlah ya, lapor 4% karena rumahnya di Australia. Nah itu yang tadi saya katakan debat masalah nilai. 4% berat betul dia kalau sekian ya. Belum putus sampai sekarang, dia masih mikir sudah 3 malam. Perlu TA ya, perlu. Properti lama pakai NJOP atau nilai sekarang. Nah, kembali lagi. Saya beli rumah 10 tahun, 20 tahun yang lalu, harganya cuma 10 juta. Sekarang 10 miliar. Di NJOP aja 10 miliar, apalagi harga pasarnya, ya kan? NJOP lebih kecil dari harga pasar. Nilai apa yang saya lapor? Kalau di SPT tahunan ya, coba baca nanti pulang. Nilai perolehan. Jadi walaupun naiknya berkali-kali, tetap nilai perolehan. Nilai perolehan itu apa? Nilai beli. Jangan dirubah. Dia nggak sebutkan nilai pasar. Dan dia tidak menyebutkan nilai wajar. Nilai wajar dipakai hanya untuk tax amnesty. Di SPT nilai perolehan. Sekarang pertanyaannya, kalau nilai tax amnesty saya pakai nilai perolehan gimana? Itu yang the best. Sesuai dengan SPT. Nanti Bapak Ibu waktu ngisi SPT 2016, betul-betul nilai perolehan. Gitu.
Kalau Bapak Ibu sekali pakai nilai wajar menurut wajib pajak sekarang 31 Desember 2015, itulah yang dipakai untuk nilai perolehan 2016. Oleh karena itu pakai nilai perolehan, walaupun nilainya 10 juta, nggak apa-apa Bu. Nanti jualnya 10 miliar, ya 5% dari 10 miliar. Bukan dari keuntungan. Ya. Falas yang kita beli cicil. Nah, hati-hati soal falas dan emas. Karena nilainya diketahui oleh kantor pajak. Per 31 Desember dia tahu. Oleh karena itu kalau kita beli falas, misalnya dia cicil terus, sekarang kita mau teks amnesti pakai nilai yang mana? 31 Desember 2015, kursnya kita bayar besar, silakan, nggak masalah. Berarti tinggi kan? Kalau nilainya 2015, 2016 STP nanti tak akhir Desember 2016, nilainya naik lagi. Saya lapor berapa falas saya? Ayo. Harga perolehan. Harga perolehannya mana? Waktu teks amnesti 2015. Nanti kalau kita realisasi falasnya dijual, baru dihitung untung ruginya. Selisih kurs. Selama kita nggak jual, nilainya tetap harga perolehan. Dia memonitor saja nih, jual nggak nih falas? Oh belum, berarti harga perolehan. Tahun depan, jual nggak nih falas? Oh masih ada harga perolehan, nggak apa-apa. Tidak mungkin kita pakai nilai realisasi pada 31 Desember, sedangkan kita nggak jual. Bodoh banget kita ya. Bayar pajak penghasilan belum ada. Untung belum di tangan, kita bayar pajak duluan, mau? Nggak bakalan. Biarkan aja naik. Walaupun kita nyatetnya dengan kurs 5.000, sekarang sudah 13.000, nggak apa-apa. Saya catat nilai perolehan. Salah nggak nilai perolehan? Enggak, SPT mengatakan demikian, nilai perolehan. Bukan nilai kurs pada tanggal 31 Desember. Nah itu pakainya. Salah kita. Kalau kita pakai nilai kurs 31 Desember, kita mengakui keuntungan, bayar pajak duluan. Jadi nggak perlu. Kita tunggu pada waktu jual nanti. Baru akui untung, baru bayar pajaknya. Ya. Kita bawa belanja ke luar negeri, ya kurangi. Sama dengan biaya berapa. Sebesar itu yang bisa kita pakai. Sekarang gini ya, kan di SPT pakainya rupiah kan? Saya belinya sudah 5-6 tahun yang lalu, kursnya 8.000, sekarang 13.000. $1.000 saya lakui 8 juta. Sekarang falas ini saya pakai belanja ke luar negeri. Sangat jujur sekali Bapak ini kalau lapor, saya kurangi, saya punya dolar 8.000, saya pakai. Mau? Masih enggak. Sekarang kan pakai rupiah saya. Karena kalau kita coret dolar $1.000 itu, saya pakai belanja di Singapura, saya coret. Menurut orang pajak, Bapak sudah jual. Jualnya tanggal 31 Desember 2016, dihitung aja berapa kurs selisihnya untuk bayar pajak. Asal hilang dari neraca dolar itu, dianggap dijual. Nggak mungkin kita konsumsi, bukan? Nggak laku dolar kita bayar di sini, pasti tukar ke rupiah atau belanjakan ke luar negeri. Kursnya dia pakai kurs pada tanggal neraca 31 Desember 2017, 2018 ya. Oleh karena itu kita tidak akan biarkan itu, kecuali Bapak Ibu mau belanja saja di Singapura dikenakan PPh duluan. Nggak mungkin, lebih bagus saya pakai rupiah aja kan, tidak ada selisih kurs kalau rupiah. Belikan dolar itu saya pakai untuk wisata ke luar negeri ya. Kita gunakan taktik yang seperti itu. Hati-hati dengan emas dan dolar. Dia akan pakai harga pasar pada waktu direalisasikan. Selama tidak dijual, biarkan saja nilai itu terus sebesar itu. Ya, sama yang orang tua tadi nabung terus dalam dolar, ya pakai nilai itu aja, nggak akan salah Pak. Dia tidak akan koreksi, percaya dah. Ya, karena benar harga perolehannya. Oke, Herbert, 1, 2, 3. Baju biru tadi. Iya nanti 3 dulu. Belakang dari tadi. Selamat malam Pak. Saya mau minta tolong diulang untuk yang teks amnesti perusahaan Pak. Tadi dalam penjelasannya kan hanya singkat. Karena kan misalnya selama ini perusahaan melakukan kayak double booking kan, berarti labanya nggak dilapor semua gitu Pak. Ya, mohon penjelasan lebih lanjut. Makasih. Ya, belakang 1 pink sama yang sana. Ya malam Pak. Ya pertanyaan saya yang pertama, kira-kira kalau logam mulia itu kita laporkan kena tax amnesty nggak? Yang 2% tadi. Oke, kemudian yang kedua,
apabila orang tua punya rumah, kan belum punya NPWP, kemudian kita mikir buat kita aja yang TA. Nah itu dibalik nama ke kita, kemudian kita yang melakukan tax amnesty, itu kira-kira boleh gak? Oh iya, terima kasih. Selamat malam Pak, saya mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama, kami punya 1 NPWP suami istri, tapi yang dilaporkan sampai saat ini itu hanya suami, istri tidak dilaporkan, tapi istri sudah membayar pajak ke perusahaan, langsung dipotong oleh perusahaan. Apakah itu masuk ke tax amnesty atau tidak? Terus yang kedua, pertanyaannya, waktu laporan SPT tahun 2014 kami sudah melaporkan misalnya aset saya udah ada rumah gitu. Tahun 2015 tidak dilaporkan, kelupaan gitu. Itu apakah masuk tax amnesty atau bagaimana Pak ya? Terima kasih sebelumnya. Untuk tax amnesty perusahaan tadi saya katakan untuk PT, untuk CV itu gampang. Ya. Untuk tutup buku, untuk tutup supaya kita daluarsa pajaknya 2015 sampai 2011, kita lakukan tax amnesty. Caranya bagaimana? Tadi kan udah disebutin, nambah aset, nambah saldo laba. Saldo laba itu komponen dari modal atau ekuitas. Naik saja, udah beres, tutup buku untuk tahun 2015 ke bawah. Apakah dulu double booking segala macam, itu nggak peduli. Syaratnya laporkan tax amnesty, naikkan saldo labanya, ngaku dosa bahwa saya gelapkan pajak, laba saya kecilin selama ini, selama 20 tahun, 12 tahun, sekarang saya ngaku naiknya sekian, beres. Gampang sekali, naikkan asetnya 10 juta, naikkan saldo laba 10 juta. Kalau kecil sekali Pak, dulu saya sudah 20 tahun. Naikkan asetnya 1 miliar, saldo labanya 1 miliar. Oh masih kecil Pak, 10 miliar, 10 miliar. Bayar 2%. Ya, terserah kita mau naikkan berapa. Oke. Logam mulia perlu nak di tax amnesty, sudah jelas kan. Ada tadi kolomnya. Logam mulia perhiasan, batu mulia, batu akik. Tahu nggak apa yang terjadi sekarang? Teman saya itu ada toko emas, perhiasan. Teman-temannya apa minta? Pak, tolong foto-fotokan logam mulia emas batangan ya. Posisinya diganti gitu. Nanti kirim ke saya. Untuk apa? Untuk arsip Pak. Saya lapor logam mulia di SPT saya. Silakan dikasih. Kalau perlu pergi ya. Koleksinya yang nggak tahu harga pasarnya adalah diamond, batu mulia, itu ada miliaran kan, jam tangan koleksi yang harga 2-3 miliar, padahal itu palsu, punya KW, dia nggak tahu. Berliannya 20 karat sebesar ini, imitasi. Tapi fotonya di mana? Buka berangkas dulu, taruh di satu box yang bagus, foto aja. Ini saya punya, dipegang, sorry aja, nggak bakalan saya kasih. Harganya berapa? 13 miliar. Nanti jualnya boleh, nggak ada masalah. Yang penting nanti realisasi yang sebesar itu. Kalau lebih dari itu kena pajak. Oleh supaya nggak kena pajak, maka saya jualnya 12 miliar 999 juta. Rugi 1 juta. Beres ya. Sebetulnya nggak boleh marah nanti petugas pajak selesai. Orang tua tidak punya NPWP, rumah pakai nama orang tua, apakah yang mau dilakukan tax amnesty orang tua atau anak? Seharusnya orang tua, karena nama properti adalah orang tua. Setelah itu hibahkan ke anak, bebas pajak, balik nama saja kan. Kalau anak yang mau tax amnesty sekarang, boleh juga, ada 2 alternatifnya. Pertama, tidak usah balik nama. Yang kedua, balik nama, orang tua bebas PPh 5%, anak saja yang bayar BBHTB 5%, plus uang tebusan 2%. Jadi dia kena berapa? 7. Kalau nanti dihibahkan, orang tua kan 2,5, dia kena BBHTB saja 5%.
orang tua tidak. Ya, boleh prosesnya hibah nanti atau sekarang. Orang tua dulu masuk, nanti belakang hibah ke anak, ganti nama, bayar BPHTB 5%. Kalau anak tidak mau mengganti namanya ke anak, dilapor di teks amnesti anak, risikonya tadi ya, kalau dia jual, PPh-nya tidak final. Ya, karena nama orang tua. Oleh karena itu saran saya, kalau mau di teks amnesti ke nama anak, segera balik nama sekali ya. Gampang kan dari orang tua ke anak? Balik nama. Bayar aja BPHTB 5%, langsung teks amnesti ke anak. Itu. Kalau enggak, pakai nama orang tua di teks amnesti, biarkan aja, udah selamat. Gak perlu bayar BPHTB. Ya. Nanti aja kalau orang tua meninggal baru wariskan, beres. Bayar BPHTB aja nanti. Jadi dihitung ya, mana yang lebih irit. Orang tua di teks amnestikan aset tersebut sesuai dengan nama dia. Nanti siapa tahu orang tua ini mau jual nih, baru uangnya dibagi, kan bisa kan? Final 5%. Makanya rumah ini mesti ditahu dulu mau dipakai oleh anak nanti atau mau dijual. Kalau mau dijual, teks amnesti atas nama orang tua. Ya, supaya final 5%, uangnya baru dibagi. NPWP suami istri. Begini ya. Kalau istri punya penghasilan tidak lapor, ini masalah. Karena apa? PPh pasal 21-nya udah dipotong kan sama perusahaan. Dia nggak lapor, ada masalah. Dan ruginya jadi rugi 2 kali dia ya. Pertama, PPh pasal 21 udah dipotong, tetapi tidak menambah aset karena dia nggak lapor. Oleh karena itu, kalau istri punya penghasilan, gabung saja ke suami. Penghasilan gabungan ini, penghasilannya tidak digabung. Istri langsung lapor di SPT suami sebagai penghasilan dari satu pemberi kerja final. Jadi dia hanya final, uangnya masuk sebagai cash flow untuk suami, pajaknya nggak dihitung. Ya, suami karyawan atau pengusaha, penghasilan istrinya masuk nanti di lempiran 3 di SPT, namanya adalah penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Judulnya apa? PPh yang sudah dikenakan final. Ya. Tapi ya, kalau enggak, kalau tidak seperti itu punya masing-masing, pada waktu dihitung, digabung penghasilannya, maka dia akan penghasilannya naik, tarif progresif akan terjadi. Ya. Bisa kena tarif 15 atau 25% atau 30% gara-gara gabungan ini. Akibatnya apa? Suami istri kurang bayar banyak. Padahal kalau ini digabung ke suami sebagai penghasilan final, istrinya final, maka yang kena suami sendiri udah dipotong lagi PPh-nya oleh perusahaan, jadi nggak bayar lagi, nggak ada kurang bayar gitu ya. Itu kelebihannya kalau istri segera menghapus NPWP-nya, gabung ke suami, maka penghasilannya jadi final di SPT suami. Ya, itu bagusnya ya, di SPT suami jadi final. Oh nggak bisa, saya katakan tadi yang istri harus pegawai. Maksudnya penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Tapi kalau istrinya kerja di 2 perusahaan nggak laku, nggak boleh. Satu perusahaan, maka penghasilan istri ini di dalam SPT suami dilaporkan sebagai penghasilan yang sudah bersifat final. Gitu ya, nggak digabung penghasilannya tersendiri. Tapi uangnya, gaji istri itu masuk sebagai menambah harta suami ya. Di SPT 2014 ada rumah. Terus di SPT 2015 lapor teks amnesti gitu. Apa tadi pertanyaan gitu? Bapak yang 2014 ada aset yang dilaporkan. Ya. 2014-nya itu. Oh, ya oke. Di 2014 asetnya ada. Pas di 2015 ini banyak juga kecolongan, kelupaan, nggak terinput tuh rumah yang satu, sering sekali ya, lalai dia pada waktu ngisi itu, maka terlewatkan. Biasanya kita bisa lakukan pembetulan, gampang aja ya, lihat kan SPT 2014 ini salah ketik, lupa,
masuk lagi, nggak ada masalah. Masalahnya sekarang sejak teks amnesti ini itu udah di lock, nggak bisa pembetulan. Sedangkan dasar teks amnesti adalah SPT 2015. Nah ini sudah benar, kita sudah lapor, terpaksa sekarang bayar lagi tebusan 2%. Itu masalahnya, lalai, sayang gitu, bayar Pak 2%. Ya. Oke, kita buka terakhir 4 pertanyaan. Depan dulu 2 tadi ada. Ibu 1 tadi sama Bapak. Ya, baju merah tadi ya. Nggak usah khawatir, nanti bagi teman-teman yang belum kebagian pertanyaan mungkin bisa direct. Oke, bisa WhatsApp ya ke nomor berikut ya yang sudah di sini dulu 2 tadi. Ada 2 orang. Malam Pak, mengenai properti yang kita atasnamakan ke saudara, itu kalau kita sudah TA, kemudian belum dibalik namakan sampai batas 31 Desember 2017, itu bagaimana konsekuensinya? Kedua, aset kita yang sudah kita jual sebelum tahun 2015, tapi di SPT tahun 2015 kita tetap ada terlihat. Ya contohnya ada rumah gitu loh. Kita di tahun-tahun sebelum 2015 kan ada laporan. Tapi di SPT terakhir tahun 2015 itu aset tersebut sebenarnya udah dijual beberapa tahun yang lalu gitu. Itu gimana caranya? Terima kasih. Oke. 1 yang tadi belakang sama Bapak. Iya. Iya. 1, 2, 3. Udah 4 jadinya total. Malam Pak Seti, saya mau nanya yang mengenai perusahaan tadi. Kan Bapak bilang kita Bapak garis-garis. Kita naikin sedikit aja, oke. Misalnya gini, saya sengaja naikinnya lebih di tahun ini karena kan bayar 2%. Di tahun depan kita lapor bahwa ternyata kita rugi. Beda dengan yang tahun kemarin. Kita akalin. Nah, itu gimana Pak? Apa konsekuensinya gitu kan? Berarti di 1 tahun itu kita nggak usah bayar full pajaknya. Kedua, ceritanya setelah teks amnesti ini bagaimana gitu Pak? Ya, itu aja sih. Oke. Pertanyaan ketiga. Ya, Pak Seti, saya mau tanya mengenai transfer uang ke luar negeri. Yang katanya 3 tahun ke depan kita nggak boleh transfer ke luar negeri. Nah, bagaimana kalau kita mau transfer untuk biaya sekolah anak kita? Terus yang kedua, saya mau tanya mengenai logam mulia. Logam mulia itu kan ada nomor serinya. Apakah perlu nomor serinya kita laporkan? Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir. Malam Pak Sayuti. Ini ada kasus begini. SPT tahun 2015 asetnya didaftarkan, di mana nama pemilik asetnya itu adalah adiknya. Tapi di tahun 2016 adiknya meninggal. Jadi itu bagaimana perlakuannya? Kemudian pertanyaan kedua, itu kalau warisan-warisan dari suami yang meninggal, istrinya bagaimana? Yang ketiga, ini ada anak saya baru Januari 2015 kan dapat NPWP, tapi dia tidak buat SPT 2015. Itu jadi bagaimana? Thank you. Oke. Properti atas nama saudara, ya saudara kandung, dan perlu dibalik namakan. Nah, yang ikut teks amnesti siapa? Nah, boleh Pak, nggak perlu balik nama. Cuma risikonya kalau dijual, PPh-nya tidak final. Kalau Bapak mau final, maka balik nama. Saudara yang punya nama dibebaskan PPh 5%. Bapak cuma bayar BPH TB aja 5%. Lebih aman begitu Pak. Menurut saya lebih bagus balik nama ya. Ini juga sering terjadi ya. Asetnya sudah terjual, tetapi di SPT 2015 masih ada. Kalau properti
Sebetulnya tidak mungkin itu bisa terjadi. Begitu kita jual, PPh finalnya langsung tembus ke kantor pajak. Dia udah tahu pada saat masih muncul properti yang bersangkutan, langsung KR-nya panggil, suruh koreksi. Seharusnya. Sekarang kalau masih ada terus, nah ini masalah. Tahun 2016, karena teks amnesti sudah nggak mungkin lagi, yang ada biarkan saja. Maka tahun 2016 dicoret, dijadikan uang, ya, sebesar nilai yang sudah dijual, asal dia masih menyimpan PPh final 5%-nya. Ya, dia sudah bayar objek yang sama, dia sudah bayar, nggak mungkin 2 kali. Ya, maka itu dijadikan uang tunai segera 2016. Ya. Nah, sekarang ini mereka banyak yang bertanya, kalau PT saya mau lakukan teks amnesti, saldo labanya naik, oke ya, naik nih, tiba-tiba tahun 2015 rugi, atau 2016 rugi, turun dia, masalah nggak tuh? Nggak masalah sama sekali. Kenapa? Syarat ikut teks amnesti itu sudah bayar uang tebusan, maka ini tidak boleh dijadikan pedoman apapun juga ke depan. Tidak boleh dilihat lagi. Ke depan kita hanya fokus pada penghasilan, bukan masalah aset lagi. Kalau asetnya berkurang, jual nggak? Ya. Kalau turun saldo laba kita tahun depan karena rugi, normal-normal saja, biasa, nggak ada masalah. Ya. Mau besar pun kita saldo labanya kita laporkan. Karena apa? Selama 20 tahun saya ngemplang pajak. Saya ngaku dosa sekarang, saya naikin saldo labanya. Tahun depan saya rugi lagi. Karena apa? Buku ganda. Saya lapor yang palsu sehingga rugi. Silakan aja. Dia hanya fokus pada laba rugi tahun 2016, ya, 2017. Itu tidak pedoman sama sekali ya. Kok tiba-tiba bisa laba sebanyak ini, tahun depan rugi? Enggak itu pedomannya. Ya. Kalau saya dengan sengaja melakukan itu supaya kan kalau rugi kan berarti saya nggak perlu bayar pajak. Betul. Kalau rugi kan nggak perlu bayar pajak. Apa hubungannya dengan saldo laba? Kalau saldo laba Bapak misalnya minus nih, saya nggak mau lakukan teks amnesti minus, rugi lagi tahun 2016, minusnya tambah nggak? Tambah. Apa hubungannya? Dia fokus pada kerugian ini, benar nggak Bapak rugi pada tahun ini? Nggak ada hubungan dengan saldo laba. Saldo laba itu mungkin pedomannya sebagai pedoman untuk bagian dividen, ya. Nah, sekarang repatriasi. Aset yang repatriasi dari luar negeri masuk ke Indonesia